Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani! Seorang wanita muda bersama bayi laki-laki yang kira-kira berusia 1 tahun meninggal dunia akibat tabrak lari di Jalan Jati Petamburan. Korban tidak dikenal karena tidak membawa identitas maupun surat keterangan lain. Polisi mengharapkan kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dapat datang ke Rumah Sakit Pelni Petamburan untuk mengidentifikasi korban. Seorang wanita muda membawa seorang anak laki-laki. Pasti itu Enda. Kalau saya bawa berita ini kepada Enda kecil, saya yakin dia pasti akan syok dan kaget sekali. Kalau dia kaget, dia pasti akan lebih cepat menghadap neraka. Enda! Enda! Kenapa tante? Kenapa? Kenapa tante aja udah ketemu? Tante Ina, kamu belum bertemu. Tapi kamu coba baca. Baca di koran ini ada berita mengenai seorang wanita yang mati korban tabrak lari bersama anaknya. Coba kamu baca, sayang. Seorang wanita muda bersama bayi laki-lakinya yang kira-kira berusia 1 tahun meninggal dunia akibat tabrak lari di Jalan Jati Petamburan. Korban tidak dikenal karena tidak membawa identitas maupun surat keterangan lainnya. Polisi mengharapkan pada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dapat datang ke Rumah Sakit Pelni Petamburan. Ini pasti tante ini ada Dani. Pasti tante ini ada Dani, sayang. Tante! Oh my God. Oh. Ina, kamu kenapa? Ina, kamu kenapa? Tolong, Barney! Barney! Ada apa? Ada apa? Ina, sayang, bangun sayang. Kenapa ini? Saya tidak baca berita di surat kabar. Ya Tuhan, diapakan Indah? Dia bisa begitu saja. Cepat angkat, angkat. Bawa ke kamar. Saya telepon dokter dan telepon bapaknya. Ya, halo. Pak, kebetulan nih, saya Pak Arni, Pak. Ada apa, Parni? Kenapa? Indah pingsan, Pak. Dia pingsan lagi. Baik, saya segera pulang dan membawa dokter, Parni. Saya sudah telepon dokter dan mau datang ke rumah. Oke, baik, saya segera ke sana. Bagaimana keadaannya, Dok? Dia sedang tidur. Nanti akan saya beri suntikan penenang. Sebentar lagi pasti dia akan bangun. Saya berharap dia akan tidur selamanya. Honey? Tidak usah. Ini pasti Jim. Biar saya buka pintunya saja. Bagaimana keadaan dia? Dia baik-baik saja, Jim. Dia sedang tidur sekarang. Tapi kenapa dia bisa pingsan? Dia syok, Jim. Dia melihat berita di surat kabar yang isinya mengenai seorang wanita dan anaknya jadi korban tabrak lari. Pasti dia
masih ada di kamar, Pak? Masih ada, masih ada. Bagaimana keadaannya, Dok? Sudah nggak apa-apa. Dia baru saja saya beri suntikan penenang. Masalahnya apa? Dia cuma syok. Dari penjelasan Sus Anita dan juga pembantu Anda, dia merindukan seorang ibu. Sangat bijaksana kalau keinginan itu segera Anda penuhi. Kalau tidak, kondisinya akan semakin cepat menurun. Kita harus buat anak kita bahagia, James. Saya tidak tega melihat Indah terus-menerus seperti ini. Pasti Indah sangat menderita sekali. Saya yakin dia akan sangat menderita, James. Kalau begitu saya harus ke rumah sakit sekarang. Saya harus memastikan bahwa berita di koran tentang Indah dan Dandi itu tidak benar. Kalau begitu saya ikut kamu, Jamie, biar Parni yang jaga Indah. Jangan, kamu harus menemani Indah di sini sama Parni. Indah sudah nggak apa-apa. Kalau kalian berdua mau pergi, silakan. Saya ambil tas saya kalau begitu. Kalau begitu, terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Selamat siang. 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 Parni, Ya, Pak. tolong jaga dia baik-baik. Baik, Pak. Ya Allah, berkahilah anak ini dengan ketenangan. Mudah-mudahan berita di koran itu bukan Mbak Indah dan Dandi. Suster, kamar mayat di mana? Oh, lurus saja, Pak. Masih di depan. Bapak, saya mau lihat mayat seorang ibu dan anak bayi yang diberitakan di koran tadi pagi, Pak. Tunggu sebentar, Pak ya. Kalau keinginan saya terkabul dan korban itu adalah Indah, saya akan ke rumah yatim piatu beri mereka makan selama seminggu sebagai rasa syukur saya. Kalau ternyata korban itu adalah Indah, saya tidak tahu bagaimana harus menyampaikannya kepada anak saya. Pak, boleh kami lihat mayat yang ada di dalam? Oh, kebetulan Bapak datang lebih awal. Rencananya kami mau mengirim mayat ini ke Rumah Sakit Cipto. Ayo. Ini. Dia bukan Indah. Tidak, saya tidak mengenali dia. Bukan. Bayi. Nggak usah, nggak usah. Terima kasih. Anita. Yuk. Terima kasih Tuhan, itu bukan Indah. Anita, ayo. Bagaimana dengan ide kamu tadi, sayang? Sukses? Ya, lumayan saja, Ma. Begitu saya beri koran itu ke Indah, dia baca dan dia langsung syok dan pingsan. Bagus, sayang. Sekarang kita doakan saja biar dia cepat mati. Tapi jangan terlalu senang dulu, Ma. Dokter bilang ya mungkin dia hanya perlu istirahat sebentar dan dia akan sembuh. Ya, tapi kalau kita lihat kesehatannya, Mama yakin dia sangat syok. Dan itu bisa membuatnya untuk istirahat selamanya, sayang. Ya, tapi kecil kemungkinannya. Karena tadi saya dan James pergi ke rumah sakit dan saya melihat bahwa ternyata korban tabrak lari itu sama sekali bukan Indah, tapi orang lain. Kamu harus mengambil langkah cepat, sayang.
Sayang, Indah kan sedang sakit. Bagaimana kalau kita beri dia racun? Racunnya Indah? Ya, memangnya kenapa? Semua orang kan juga udah tahu. Malah dia pun juga udah tahu kalau hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Dia akan segera mati. Tapi setelah perempuan murahan itu pergi dan saya beri Indah perhatian, saya merasa bahwa Indah semakin lama semakin sayang sama saya, Ma. Dan setelah usaha saya untuk membuat dia syok dan meninggal tadi pagi, saya mulai berpikir bahwa bukankah sebaiknya kita biarkan keadaan kembali normal seperti dahulu kala? Anita, kamu harus ingat kalau kesempatan itu cuma datang sekali. Kalau kamu ragu seperti ini, maka semuanya akan gagal. Kalau kita bisa menarik perhatian James tanpa harus main kasar, untuk apa kita bunuh Indah, Ma? Lagi pula kalau Jamie melihat bahwa Indah senang sama saya dan sayang sama saya rasa juga dia pasti akan menikah dengan saya karena dia mencari orang untuk merawat anaknya. Kelihatannya kamu mulai lunak dengan anak kucing liar itu. Apa kamu lupa? Novita itu kan cuma anak tiri Mama dan kakak tiri kamu. Kamu lupa apa yang dia perbuat ke Mama? Apa yang dia lakukan ke Mama selama ini? Jadi kenapa kamu melindungi anaknya? Mama punya feeling kalau posisi perempuan murahan itu tidak akan bisa digantikan dengan perempuan lain. Oh, jadi Mama juga meragukan kemampuan saya? Ini bukan soal meragukan kemampuan kamu, Anita, tapi soal ketidaksukaan anak itu ke kamu. Sejak kamu pulang dari Amerika, perempuan itu sudah menguasai perasaan anak itu. Jadi apa yang harus saya lakukan, Ma? Seperti yang Mama bilang tadi, kita kasih racun makanannya. Makasih, Bu. Ya sayang, sembuh ya. Sayang, kamu udah baik kan ya? Papa udah ke rumah sakit. Udah sayang, berita di koran itu bukan Tante Indah, bukan Dek Dandi. Papa yakin? Iya, Papa sendiri lihat sama Tante Anita, bukan mereka kok. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Tapi dokter bilang Indah masih harus istirahat karena badannya masih lemah. Ya. Harus makan yang banyak ya. Anak Bapak. Robi, Ya, Mam. bagaimana hasil rapatnya sayang? Biasa-biasa aja kok, Mam. Kamu kelihatannya murung. Robi nggak apa-apa kok, Mam. Robi cuma kurang tidur dan masuk angin. Loh, kamu nggak sarapan dulu? Robi lagi nggak selera makan, Mam. Robi berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Iya, Mam. Halo, Wawan, anak saya udah berangkat. Dia mengendarai mobil carry warna merah. saya sudah siap di sini sejak tadi. Oke ya. Oke.
Rin, Ya, Pak. kalau ada telepon yang masuk buat saya mencari saya, dari siapapun, termasuk dari istri saya, kamu bilang saya sedang keluar kota ya. Baik, Pak. Halo, PT 2 Saudara Sekawan, selamat pagi. Bisa bicara dengan Pak Robi, Mbak? Pak Robinya sedang keluar kota, Bu. Maaf kalau boleh saya tahu dari mana nih? Saya istrinya. Kapan dia pergi? Sebentar ya, saya cek dulu. Istri Bapak menanyakan kapan Bapak berangkat. Kamu bilang saja saya berangkat dari kemarin sore ya. Ada urusan penting mendadak. Halo, berangkatnya sejak kemarin sore, Bu. Memang agak mendadak. Kami juga belum tahu kapan beliau tiba. Ya sudah deh kalau begitu. Terima kasih. Ya, kembali. Ya sudah ya. Ya, Pak. Aneh. Biasanya Robi nggak pernah begini. Dia kan bisa nelpon. Kenapa saya harus jadi seorang yang pengecut? Kenapa saya tidak berani menghadapi kenyataan? Kenapa saya takut menghadapi Ratih? Ya ampun. Jantung saya hampir copot, Rob. Kenapa? Kamu kaget lihat saya di sini? Ratih, siapa laki-laki yang kemarin malam ada di sini? Saya nggak tahu namanya. Karena saya nggak berminat pengen tahu. Tapi untuk apa dia ada dalam kamar kamu, Ratih? Kalau kamu mau mendengarkan cerita saya tanpa prasangka, saya mau bicara sama kamu. Ratih, prasangka itu hak saya. Dan menjelaskan semuanya ini adalah kewajiban kamu, tahu? Sekarang juga kamu harus jelaskan semuanya pada saya. Sekarang, Ratih! Iya, oke. Sekarang kita duduk dulu. Gini, Rob. Waktu malam itu saya lagi nunggu kamu datang. Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani!